Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum itu saya absen dulu. Silakan sebutkan nama satu persatu. Saya mulai dari yang paling depan. Sebutkan nama lengkap saja. Namanya siapa? Oke, alhamdulillah dari sekian ada yang hadir. Sebelumnya mari kita tata niat kita untuk pertemuan hari ini dengan niat yang satu, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang mencari ilmu itu juga sama dengan mencari ridhonya Allah taala. Man ta'allumallaha fa alaihi ridallahu. Barang siapa yang mencari ilmu Allah, maka dia akan mendapatkan ridhonya. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin, baik maupun muslimat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim maupun muslimat. Bagi siapa saja? Muslim maupun muslimat. Itu hadisnya seperti itu. Saya akan menjelaskan materi hari ini masih tentang akidah akhlak, tentang para rasul yang diberi gelar oleh Allah berupa nama Ulul Azmi. Ulul Azmi. Apa? Ulul Azmi sebuah gelar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, bukan Nabi. Karena Nabi dan Rasul itu berbeda. Kalau Nabi adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, atau seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah, tetapi tidak diwajibkan untuk menyebarkan ajarannya kepada umatnya. Kalau Rasul, kebalikan daripada Nabi. Seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah dan wajib untuk menyebarkannya. Nabi atau Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ada berapa? Ada
Ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian, yang ketiga, Nabi Musa. Kemudian yang keempat, yang kelima, Nabi siapa? Muhammad. Kelima nabi ini dijuluki Ulul Azmi. Dijuluki apa? Ulul Azmi mempunyai arti yang berarti yang mempunyai keistimewaan. Yang mempunyai keistimewaan. Apa artinya? Yang mempunyai keistimewaan. Dari 25 nabi atau rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 seorang rasul pilihan yang mendapatkan gelar ulul azmi. Kata ulul azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang mempunyai arti yang memiliki, kemudian azmi artinya cita-cita yang mantap. Kalau digabungkan menjadi orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Karena kelima rasul ini yang mempunyai julukan ulul azmi ini semuanya mempunyai keteguhan iman dan kuat. Iman yang kuat maksudnya, iman yang kuat dan kesabaran yang tiada batas. Baik ketika mendapatkan ujian dari Allah dan baik ketika dakwah di hadapan umatnya. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok ulul azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan luar biasa, mempunyai ketetapan hati dan kesabaran sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah. Ulul azmi mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat utama dan keteguhan ulul azmi itu ada 3. Sifat utama ada 3. Yang pertama, teguh. Bukan Mario Teguh. Kemudian ada Mario Teguh, orangnya sangat teguh sekali, tapi dia mergo jenenge ana Mario ne dadine rada oleng wonge. Mario Teguh. Kemudian ada yang satunya lagi sabar. Kemudian tawakal. Ada 3. Yang pertama, teguh, sabar, dan tawakal. Apa saja? Teguh, sabar, dan tawakal. Apa saja, Maila? Coba dibaca. Saudari Sofia. Ayat di atas menunjukkan bahwa para rasul ulul azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat. Namun mereka tetap teguh, sabar dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dakwahnya kepada umat manusia. Di antara tantangan dakwah para rasul ulul azmi antara lain yang pertama, Nabi Nuh. Silakan dibaca. Yang keras.
Ya. Yang pertama kita urutkan dari yang pertama siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun. Tapi yang hanya masuk ajaran Islam, istilahnya Islam kalau sekarang, kalau dulu belum ada Islam. Kalau sekarang namanya Islam. Yang masuk, yang menjadi pengikut Nabi Nuh cuma ada 80 orang. Cuma ada 80 orang saja. Nah, sangat jauh sekali perhitungannya. 80 ke 950. Kurang berapa tahun itu? Selama hampir berapa? Satu abad sama dengan berapa? Satu abad sama dengan berapa tahun? Satu abad sama dengan berapa tahun, Romi? 100 tahun. Berarti ini berapa abad? 950 ini. 9 abad setengah kan ya? 9 abad setengah. 1000 tahun sama dengan berapa? Mbak Sherly, 1000 tahun sama dengan? Tidak tahu. Romi, tahu? Wahyu 10 abad. 10 abad itu 1000 tahun sama dengan berapa? 10 abad. Ya siapa sih gak iso nek ngono ya. GG sekali Anda. GG gaming enggak, guys? Satu windu. Ayo, satu windu berapa tahun? 1000 tahun. Kalau saya salah silakan dikoreksi. Satu windu sama dengan 1000 tahun. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim. Silakan dibaca, Romi, yang keras. Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil senang Ibrahim alaihissalam berdebat tentang ketuhanan baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja dengan keberaniannya menghentikan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Sudah cukup. Nabi Ibrahim merupakan bapak dari para nabi. Nabi Ibrahim sudah diuji oleh Allah ketika beliau hendak dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian datang mukjizat dari Allah, akhirnya tidak terbakar badannya. Kemudian datang ujian lagi ketika Nabi Ibrahim hijrah dari negara asalnya ke Palestina. Di sana beliau menikah dengan Dewi Sarah dan Dewi Hajar. Nah, di situ diuji. Diujiannya seperti apa? Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah, disuruh untuk ke suatu tempat yang tidak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan tidak ada air. Di mana? Di Mekah. Kalau dulu namanya Bakkah, kalau sekarang Mekah. Di sana harus menetap di sana selama 2 tahun. Sangat lama sekali. Dewi Sarah ditinggal. Gimana? Kadang Nabi Ibrahim bolak-balik dari Bakkah ke Palestina, padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nah, itu Nabi Ibrahim. Kemudian selanjutnya Nabi Musa. Nabi Musa ujiannya seperti apa? Nabi Musa ujiannya ketika kecil baru lahir, beliau harus ditelantarkan oleh ibunya. Harus ditelantarkan oleh ibunya. Jadi dikentir ning kali, kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asia. Siapa? Asia. Itu istri Fir'aun. Kemudian beliau harus harus dakwah di depan seorang raja. Harus dakwah di depan seorang raja yang mengaku Tuhan. Jika tidak mau mengakui, maka dia akan dibunuh. Ya. Pada akhirnya rajanya pun kalah, tenggelam di Laut Merah. Ya, habis kena tongkat saktinya Nabi Musa ya. Ya, kalau di film Pirates of the Caribbean itu ya, Jack Sparrow itu yang bisa membelah itu Trisula. Kalau itu yang bisa membelah tongkatnya Nabi Musa. Sangat gigih sekali kan tongkatnya ya. Nggak tahu itu damage-nya berapa itu kok bisa membelah lautan itu ya. Itu padahal nggak pakai skin itu, polosannya. Nggak pakai top up juga, nggak ada teori top up di zaman kan Nabi Musa. Setuju nggak? Setuju ya. Kemudian Nabi Isa cobaannya mana?
beliau harus dakwah di hadapan orang-orang Yahudi. Bukannya mendapatkan pengikut, malah orang Yahudi menjadi memusuhinya. Akhirnya menimbulkan fitnah kepada seorang raja Romawi. Dan akhirnya Nabi Isa diburu oleh orang-orang Yahudi. Harus dihukum mati dan disalib. Tapi pada akhirnya Allah menggantikan Nabi Isa dengan muridnya yang berkhianat. Siapa? Yudas Iskariot. Nah, diserupakan wajahnya. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ketok-ketok ya enak-enak aja. Padahal kalau kita mempelajari sejarahnya, banyak sekali kejadian ujian-ujian yang berat di hadapan beliau. Yang dihadapi oleh beliau sangat banyak, tidak sedikit. Salah satunya, contoh, Nabi Muhammad, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Siapa? Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Terus siapa Pak? Gimana Pak? Abdul Muthalib kakeknya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Duntek. Sallallahu Nabi Muhammad. Gitu. Jadi itu salah satu ujiannya seperti ini. Nabi Muhammad ketika masih di kandungan ditinggal oleh ayahnya yang bernama Abdullah. Dan ketika masa kecil sudah lahir, ditinggal oleh ibunya bernama Ibunda Siti Aminah. Itu. Kemudian pada awal dakwanya yang masuk itu cuma sedikit. Di antaranya yang pertama masuk di samping Khadijah ada yang namanya Ali bin Abi Thalib, disusul oleh Zaid bin Harisah, bekas budak Nabi sendiri yang telah dimerdekakan. Nah, kemudian ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awam, dan Abu Jaid bin Jarrah. Dan kesemua orang yang pertama kali masuk Islam itu dinamakan dengan As-Sabiqunal Awwalun. Apa? Dinamakan As-Sabiqunal Awwalun. Dinamakan apa? Sing banter, As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun itu artinya apa? Orang-orang As-Sabiqunal Awwalun itu kelompok orang yang pertama kali masuk Islam. Itu artinya As-Sabiqunal Awwalun. Kelompok orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, ada Khadijah. Rasulullah menikah dengan Khadijah, mempunyai anak yang bernama Ibrahim dan Fatimah. Jadi Fatimah itu anaknya siapa? Anaknya Sayyidatina Khadijah. Anaknya Siti Khadijah. Nah, satuna fid dunya wa zuna fil ukhra. Bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Wow. Lagu ini lagu sih. Enggak. Habib saya anak. Kemudian selanjutnya, nah ini silakan dibaca Wahyu yang keras dari sebelum hijriyah Nabi Muhammad ini. Nah ini silakan dibaca. Sebelum hijriyah Nabi Muhammad SAW mengalami tahun ke-11 Amul Husni karena ditinggal wafat dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar melakukan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut diturunkan perintah salat 5 waktu. Nah, Nabi Muhammad sebelum hijrah mengalami tahun kesedihan, dinamakan Amul Azmi. Amul Huzni ya, bukan Amul Azmi. Kalau Azmi ini ya iki Ulul Azmi. Nanti salah server nanti Kak Kiki nanti ya. Amul Huzni.
atau tahun kesedihan. Karena apa? Karena pada tahun ini Nabi ditinggal oleh dua orang yang terdekatnya. Dua orang terdekat dengan Nabi yang membantu perjuangan dakwah Nabi dari nol. Dari awal sampai akhir hayat. Siapa? Siti Khadijah dan pamannya yang bernama pamannya namanya Abu Thalib. Itu Abu Thalib itu dodolan beras ning pojokan. Nah, itu. Siapa? Ditinggal oleh dua orang terdekatnya. Siapa yang pertama? Siti Khadijah dan Dudu Abdul Muthalib, dudu Abu Muthalib, aja diwalik. Abdul Thalib, Abdul Muthalib, aja diwalik. Ya, Siti Khadijah, bukan Dewi Khadijah. Kalau Dewi Khadijah itu nama artis dangdut itu. Duetnya Inul Daratista. Ya, goyang ngebor. Goyangannya sangat GG gaming. Jadi goyangan gaming ya. Sabiqunal awwalun. Nah, semuanya ini 5 orang ini, pilihan ini ya, pas 5 ya, maka Power Ranger ya. Ya, ini Power Ranger merah ini. Nah, 5 rasul ini mempunyai julukan yang disebut dengan ulul azmi. Artinya apa? Yang mempunyai apa Ufa? Artinya ulul azmi. Cakep. Ini sabiqunal awwalun. Mungkin cukup sekian dulu ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sesi pertanyaan. Teman-teman ada yang tanyakan, silakan bertanya. Ada sponsor ini. Ini iklan ini ya. Iklan. Ini hewan, bukan manusia ini. Silakan yang bertanya. Oke. Kenapa hanya 5 nabi saja yang mendapatkan gelar? Kenapa hanya 5 nabi saja yang mendapatkan gelar ulul azmi? Ya. Kemudian satunya ada lagi? Ya, Mbak Shirley. Kenapa yang diberi gelar ulul azmi hanya Rasul saja? Ya, bagus. Dua dulu. Kita fokus. Ini resek aja. Maklum, kita belajarnya lagi di di alam liar ya. Jadi banyak ada hewan-hewan berkeliaran ya. Kenapa hanya 5 nabi saja? Kenapa Nabi Ayub? Sampai tahu sendiri kan ceritanya Nabi Ayub seperti apa penderitaannya? Penderitaan ketika ditinggal oleh sang istri, bertahun-tahun menghadapi ujian, menghadapi penyakit. Kenapa Nabi Ayub tidak termasuk? Karena apa? Nabi Ayub itu kesabarannya itu tidak seperti ini. Beda juga, malah lebih menantang 5 rasul ini. Nabi Ayub dalam menghadapi penyakit, lawannya siapa? Iblis. Aslinya itu iblis itu iri loh, Nabi Ayub itu kok seperti ini, hidupnya enak ya Allah, maka ujilah Nabi Ayub. Akhirnya Allah menurunkan ujian, menurunkan penyakit kepada Nabi Ayub. Lah iki cobaan nih. Semuanya ini ke umatnya, termasuk Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad ini. Siapa umatnya yang paling membangkang? Ada kaum Quraisy, ada kaum Taif. Gurung apa-apa, cek tas melbu, kota Taif mor-mor disawati watu. Cara sampean, cek tas melbu, suatu perkumpulan, mor-mor diusir, jejak iyo. Gitu. Kalau tak, saya hapus sih, di pematung deh nih. Nah, ngono. Kemudian
Wes. 5 nabi ini selain ujian dakwahnya itu berat, ujian kehidupannya juga berat. Nabi Nuh, ujian kehidupannya apa? Dikhianati oleh anaknya sendiri dan istrinya. Akhirnya ketika Allah menurunkan azab kepada umatnya, yang kena istri karo anak pisan, kena juga, kena termasuk juga. Nabi Ibrahim, ujian hidupnya apa? Yaitu harus berpisah dari istri yang pertama. Makanya kalau punya istri 2 itu ini repot. Poligami. Senangnya dalam hati bila beristri 2, tapi bojone lembu-lembu. Enggak enak. Turu ya sempit, kasurnya mek siji. Ya enak sih, lumayan kan ono double kasur kan. Kemudian Nabi Musa, ujian hidupnya apa? Nabi Musa? Yaitu ketika masih kecil loh, harus ditelantarkan, tidak mendapatkan kasih sayang ibu. Itu. Nabi Isa, ujian hidupnya apa? Mau dibunuh sama umatnya sendiri loh. Enggak, kejem gaming kan ya. Jadi sangat memprihatinkan sekali kan ya. Dibunuh oleh umatnya sendiri, tapi Allah menyelamatkannya. Ya, Allah menyelamatkannya. Diganti dengan Yudas Iskariot is impostor ya. Impostor ya, karena Nabi Isa punya murid yang menjadi impostor ya. Siapa? Yudas Iskariot itu. Yudas is impostor kalau aku mengaraninya. Kalau saya mengaraninya itu Yudas impostor. Kemudian Nabi Muhammad ya ujiannya tadi ketika masih kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya ya. Pada tahun yang bersamaan ditinggal oleh kedua orang terdekatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Wis, itu mungkin cukup. Kemudian siapa tadi bertanya? Mbak Shirley tadi bertanya, kenapa hanya para rasul bukan nabi saja? Kita lihat kembali ke yang pertama. Nabi itu apa? Laki-laki yang menerima wahyu tapi tidak wajib untuk disebarkan. Apa pengertian nabi? Alia Beatricia, apa pengertian nabi tadi? Seorang laki-laki. Romi, apa nabi itu? Laki-laki yang menerima wahyu tapi tidak diwajibkan untuk menyebarkannya. Kalau rasul, apa pengertiannya? Nayala. Senyummu kok tiba-tiba hilang ya? Kebalikannya nabi. Sangat simpel sekali kan? Ya memang benar ya. Ya benar, nggak ada salah. Itu sangat simpel sekali ya. Kebalikannya nabi. Engkau tahu, ini sangat kegigihan ini ya. Setuju nggak gitu? Ya setuju, siapa yang nggak setuju? Ya, itu tadi. Kenapa hanya Rasul? Jadi dakwanya itu karena kalau Rasul itu melibatkan orang banyak. Kalau Nabi kan hanya untuk diri sendiri. Makanya ulul azmi itu cuma untuk para Rasul saja. Puas? Kurang jelas? Jelas. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya sampean. 3 orang saya tanya. Nggak bisa nanti dilemparkan. Sampean nanti kalau nggak bisa, sampean seumpama karena ya saya tanya nggak bisa, sampean boleh dilemparkan ke siapa? Oke. Dari bukan karena ya. Apa? Ini saya hapus aja ya. Ini biar saya mau ngetes sejauh mana sampean itu dalam memahami materi yang saya sampaikan. Oke, sekilas saja. Saya kasih bocoran sedikit, mungkin bisa baca. Aufa. Arti dari ulul azmi itu apa, Aufa? Wah, lama nih. Jaki. Yang mempunyai keistimewaan. Mempunyai keistimewaan.
Mewaan. Saiki sampean tunjuk sapa kancane sampean sing sampean tunjuk teman sampean yang pengen ditanya. Hah? Wahyu. Yu. Sifat utama ulul azmi itu apa? Teguh, sabar, tawakal. Teguh, sabar, tawakal. Sampean tunjuk teman sampean untuk bertanya. Abi. Wahai bapakku. Kenapa ulul azmi hanya diberikan kepada seorang rasul? Sampai tunjuk teman sampean. Romi. Kenapa Romi? Karena para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi ini diuji oleh Allah melebihi nabi-nabi yang lain. Melebihi nabi-nabi yang lain. Pengertian rasul itu apa? Maila. Pengertian rasul itu apa, Maila? Kebalikannya nabi, maksud gitu. Jangan menirukan dia. Bahaya. Tiru saya, tapi saya laki-laki, kamu perempuan kan. Apa rasul? Rasul itu mboten semerap gitu. Bakhtiar, apa itu rasul? Kanaya, apa itu rasul? Sofia. Sofia. Aku nih Sheila on Seven nih. Ini Sheilanya nggak masuk Sheilanya. Ya, Sofia. Coba. Kafil, apa itu rasul? Mbak Sherly, apa itu rasul? Seseorang yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dan orang lain. Wahyu yang guyu. Sebutnya namanya disebut yang guyu. Coba kebalikannya, kalau nabi itu pengertiannya apa? Kafil. Ini nabi. Tak boleh. Diberi laki-laki yang diberi wahyu yang apa? Yang sayang? Tak boleh lah menyebarkan ke ini dari tuannya, tak boleh. Macam mana Jaki? Macam mana? Bagaimana pengertian Nabi? Ya, nge-lag deh. Jutaan orang tidak menyadari bahwa otaknya telah mengalami lag. Jadi kesimpulannya adalah Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi ada berapa? Ada 5. Ya, siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Apa arti ulul azmi? Sifat utama ulul azmi ada 3. Apa saja? Alhamdulillah wa syukru Allah walillah. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.